Oke, jadi beberapa hari yang lalu itu aku sempat lihat-lihat story temen, bukan story sih, tapi lebih ke status entah story itu aku lupa. Itu mengupload tentang buku, perlu ya ambil dulu bukunya, buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Ya, intinya buku ini tentang cara bersikap bodo amat, itu pun di judulnya ya. Di statusnya temanku ini ya, jadi aku bilang temanku aja, entah aku lupa ini forum teman atau status aku lupa. Itu dia bilang foto buku ini dan ngomong kayak ya udah gitu. Ternyata ada yang membenarkan diriku, ya aku bodo amat dengan semuanya gitu. Padahal kalau aku lihat, kalau kalian ya baca buku ini, maka nggak akan melakukan hal tersebut, nggak akan kalian buat story. Setelah membaca buku ini, nggak akan kalian membuat status yang membenarkan tindakan kalian dan berlindung di balik buku ini gitu. Jadi kan ini kan tentang buku bodo amat ya. Jadi harusnya misalnya kayak aku nih, bodo amat, orang-orang tahu aku sifatnya bodo amat. Paham nggak? Paham nggak? Jadi bodo amat, orang-orang tahu sikapku yang bodo amat. Orang-orang nggak perlu tahu, pada intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang upload buku ini, bukan upload sih, membuat status tentang buku ini dan bilang ya aku bodo amat gitu. Nyatanya itu bukan bodo amat gitu. Ya intinya mereka masih haus validasi atas perhatian orang lain. Jadi mereka tuh nggak bodo amat banget lah ya. Dan sepertinya banyak yang cuma baca judulnya aja tanpa baca isinya, bahkan nggak baca yang di belakangnya ini mungkin gitu. Atau entah yang buat status tersebut cuma dapat foto cover bukunya ini di internet ataupun cuma lihat di Gramedia tanpa baca dan salah memahami arti dari bersikap bodo amat di buku ini. Dan di video kali ini aku coba ingin menjelaskan bagaimana perspektifku tentang bersikap bodo amat yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi ada beberapa poin di sini yang mungkin akan aku sampaikan. Itu yang poin pertama, bodo amat itu bukan berarti masa bodoh. Nah, orang ini yang berlindung di balik buku ini itu cenderung memiliki sikap yang masa bodoh. Masa bodoh orang kayak gimana, entar tentang perilakuku masa bodoh, tentang inilah masa bodoh, tentang itu. Jadi intinya seperti ini, di buku ini sudah dijelaskan itu bodoh amat bukan berarti menjadi acuh tak acuh atau apatis, tapi lebih kepada nyaman untuk jadi berbeda. Nah misalnya kalau aku terapkan konsepnya di tempat kerja, itu aku sebagai teknisi audio dan editor, itu ambil contoh misalnya aku bersikap masa bodoh ya. Masa bodoh, jadi aku masa bodoh dengan bagaimana hasil pekerjaanku di audio, entah itu noise, banyak suara bocor atau apapun, aku masa bodoh. Jadi biarkan aja teman-teman di editor yang mengerjakan atau memperbaiki audio tersebut. Dan seharusnya bodoh amat itu tuh kayak lebih ke seperti ini. Aku ya bodoh amat dengan apa yang kantor berikan, peralatannya ya. Peralatan apa yang ada di kantor itu aku maksimalkan dengan baik. Aku maksimalkan sumbernya dengan baik. Misalnya kalau ada noise, aku coba kurangin noise-nya. Misalnya ada sesuatu yang bocor, aku coba maksimalkan perangkat yang ada. Misalnya kalau dari segi tampilan, kalau aku share gitu, aku memakai peralatan audio itu kayak kayak orang aneh gitu. Jadi aku bodo amat dengan tampilan seperti itu. Yang penting pekerjaanku beres kayak gitu, beres dan dengan artian baik ya. Itu poin yang pertama ya. Jadi bodo amat itu bukan berarti masa bodoh. Poin yang kedua, jadi hukum kebalikan ya, dan menerima rasa sakit. Kadang yang upload foto buku ini itu nggak menerima rasa sakit. Jadi mereka menggunakan buku ini sebagai tameng untuk lari dari masalah dan tanggung jawabnya mereka ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat lagi di bab 1 dan 2, buku ini membahas tentang hukum kebalikan dan bagaimana kita menerima rasa sakit itu sendiri. Contoh di hukum kebalikan ya. Jadi semakin kita terobsesi atau mencari kenyamanan atau kebahagiaan, kita malah makin menderita. Kebahagiaan justru datang saat kita berhasil menyelesaikan masalah. Dan ya pada intinya kita menerima lagi masalah tersebut, menerima lagi rasa sakit yang dunia berikan kayak gitu. Kemudian di buku ini juga dijelaskan bagaimana kita sebenarnya ikut bertanggung jawab ke hal-hal yang bukan
hasil dari perbuatan kita juga kayak gitu. Jadi misalnya temanku melakukan hal buruk, kita juga kena imbas dari hal buruk tersebut gitu. Entah itu ikut bertanggung jawab ataupun apapun itu. Kita sering menemui itu tapi kita nggak menerimanya dengan baik gitu. Padahal itu sering terjadi kayak gitu. Dan contohnya misalnya di konten kayak gini. Jadi aku berusaha membuat video dengan kualitas tinggi dan aku ingin video ini viral ke depannya. Nyatanya hal itu sulit dicapai dan aku stres sendiri karena video ini nggak viral-viral itu misalnya. Padahal yang justru seharusnya kan ya udah aku kerjain konten ini dengan senang hati. Walaupun beberapa waktu saat ngedit itu terasa sulit dan aneh ya udah aku ikutin aja itu. Dan walaupun video ini ntar nggak viral ataupun nggak rame, ya udah itu kan hal pasti. Jadi kalau misalnya video ini rame, ya udah itu bonus kayak gitu. Ya intinya mempersiapkan hal buruk juga. Dan poin yang ketiga ini merupakan tolak ukur yang salah dan benar. Jadi menurutku orang yang ngupload atau lari dari tanggung jawab menggunakan buku ini sebagai tameng itu merupakan tolak ukur yang salah kalau menurutku ya. Jadi sebenarnya bukan pada sikap bodoh amatnya, tapi lebih ke nilai yang mereka pakai. Dan banyak di sini masih memakai nilai-nilai yang agak payah menurutku, seperti selalu merasa benar dan selalu ingin terlihat hebat di mata orang lain. Jadi sekali lagi aku bilang, yang memposting buku ini dan menjadikan judul buku ini sebagai tameng, bahwa mereka berhak untuk meninggalkan tanggung jawab mereka, dan sebenarnya mereka tuh masih haus perhatian orang lain. Jadi mereka nggak bodoh-bodoh amat banget, dan seperti kita tahu ya, siapapun yang buat story, mereka pasti akan melihat siapa yang melihat story-nya tersebut. Gitu. Jadi ya mereka nggak sebodoh amat itu ya. Nah, cuma ingin menjadikan buku ini sebagai tameng atas keinginan mereka lari dari tanggung jawab kayak gitu. Jadi ya itu agak aneh sih menurutku. Nah sebenarnya dulu pas aku belum baca buku ini, aku tuh merasa aneh juga ya. Karena aku mengira kalau buku ini itu adalah buku mengajarkan tentang bagaimana bersikap apatis. Nyatanya ya nggak seperti itu. Dan sebenarnya kalau kalian nggak baca judulnya aja, itu kalian baca di Gramedia di belakangnya ini, gitu. Di sini dijelaskan, gitu. Ada kalimat ya, kalimatnya seperti ini. Di dalam hidup ini kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Dan pada intinya ya, kita tuh disuruh untuk memilih masalah apa yang layak untuk kita perjuangkan dan masalah apa yang harus kita abaikan kayak gitu. Jadi karena banyak masalah di dunia ini tuh kita harus memilih juga masalah-masalah yang harus kita selesaikan kayak gitu. Jadi bukan bodoh amat dengan masalah-masalah yang harus kita selesaikan, bukan seperti itu ya. Dan kayaknya cukup ya. Dan buat teman-teman yang cuma baca judulnya aja dan nggak baca isinya, bahkan nggak baca di belakangnya ini, saranku sih baca dulu isinya sebelum posting. Dan karena bersikap bodoh amat itu sebenarnya perlu prinsip dan bukan hanya sekedar pelarian biasa. Dan buat teman-teman yang sudah baca buku ini, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang buku ini. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Thank you semuanya.